Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar ya. Berjumpa lagi dengan saya Wahyu Novita selaku wali kelas 6. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tema 1, Selamatkan makhluk hidup, muatan pelajaran IPS KD 3.1, mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Nah, sebelum kita mulai, silakan kalian like, komen, subscribe, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel saya. Siapkan juga buku LKS, buku tugas, dan alat tulisnya. Kita mulai pembelajarannya. Tahukah kamu negara mana saja yang termasuk anggota ASEAN? Di pembelajaran minggu lalu kita telah belajar tentang pengertian dan tanggal berdirinya ASEAN, lambang ASEAN beserta artinya, latar belakang dan tujuan ASEAN, negara anggota ASEAN yang sebagian yaitu ada Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, beserta dengan karakteristik setiap negaranya. Nah, sekarang kita akan belajar 5 negara sisanya ya. Silakan kalian simak video pembelajarannya sampai selesai dan catatlah setiap pertanyaan yang ada pada video di buku tugas kalian. Dan tentunya setelah kalian menulis dan menyimak video ini, jangan lupa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut ya. Mengenal karakteristik negara anggota ASEAN. Sebelum kita memulai materi yang baru pada pembelajaran pagi ini, ada pertanyaan untuk kalian. Silakan kalian tulis di buku tugas kalian, kemudian nanti dijawab. Mengenal karakteristik negara anggota ASEAN. Vietnam, bentuk negara republik, kepala negara presiden, kepala pemerintahan perdana menteri, ibu kotanya di Hanoi, bahasa nasionalnya bahasa Vietnam, mata uangnya dong, lagu nasionalnya Tin Khoan Cha, hari kemerdekaannya tanggal 2 September 1945. Luas wilayahnya 331.210 km persegi. Jumlah penduduknya berdasarkan data yang diperoleh pada pertengahan tahun 2018 adalah 94.700 jiwa. Kondisi sosial budayanya, sebagian besar penduduk bangsa Vietnam, sisanya adalah bangsa Tionghoa, bangsa Champa, bangsa Meo, dan bangsa Khmer. Sedangkan agama yang dianut adalah beragam, di antaranya agama Buddha, Konghucu, dan sebagainya. Bahasa resminya adalah bahasa Vietnam. Sedangkan sistem politiknya hanya terdapat satu partai politik yang berkuasa. Perekonomiannya bergantung pada hasil pertanian, perkebunan, industri, pertambangan, hasil hutan, sektor pariwisata, dan jasa. Ketampakan alamnya, wilayahnya berbatasan dengan Cina di sebelah utara, Laos di sebelah barat laut, Kamboja di sebelah barat daya, Laut Cina Selatan di sebelah timur. Penampakan alamnya berupa bukit, gunung, hutan lebat, dan dataran rendah. Kamboja, bentuk negaranya kerajaan monarki, kepala negaranya raja, kepala pemerintahan perdana menteri, ibu kota Phnom Penh, bahasa nasional Khmer, mata uang Riel, lagu nasional Nokorits, hari kemerdekaan 9 November 1953. Luas wilayahnya 181.035 km persegi. Jumlah penduduknya berdasarkan data yang diperoleh pada pertengahan tahun 2018 adalah 16.000 jiwa. Kondisi sosial budayanya, sekitar 90% penduduknya orang Khmer, sisanya keturunan Tionghoa dan Vietnam. Sebagian besar penduduk memeluk agama Buddha. Bahasa resminya bahasa Khmer, bahasa lain yang digunakan bahasa Prancis. Sistem politiknya demokrasi, sistem pemerintahan parlementer,
Bentuk pemerintahan monarki konstitusional dengan kepala negara seorang raja. Perekonomian bergantung pada hasil pertanian atau padi. Ketampakan alam yang menarik adalah dataran lacustrin, yaitu dataran yang terbentuk karena banjir Tonle Sap. Sungai Mekong mengalir di wilayah ini. Puncak tertingginya adalah Gunung Phnom Aural. Laos, bentuk negaranya republik, kepala negara presiden, kepala pemerintahan perdana menteri, ibu kota Vientiane. Bahasa nasionalnya bahasa Lao. Mata uang Kip. Lagu nasional Peng Hat Lao. Hari kemerdekaan 19 Juli 1949. Luas wilayah 237.955 km persegi. Jumlah penduduknya berdasarkan data yang diperoleh pada pertengahan tahun 2018 adalah 7 juta jiwa. Kondisi sosial budayanya, mayoritas penduduk Laos memeluk agama Buddha. Selain bahasa Lao, bahasa lain yang digunakan adalah bahasa Inggris dan bahasa Prancis. Sistem politiknya, Perdana Menteri dipilih oleh Presiden dan disetujui oleh Parlemen. Laos hanya ada satu partai politik, jadi sama satu partai politik seperti dengan negara Vietnam. Perekonomiannya bergantung pada hasil pertanian dan perkebunan. Ketampakan alam, 80% wilayahnya berupa daratan dan 20% berupa perairan. Wilayah daratan berupa gunung yang diselimuti hutan lebat. Silakan ditulis pertanyaan untuk kalian. Thailand, bentuk negara kerajaan, kepala negara raja, kepala pemerintahan perdana menteri, ibu kota Bangkok, bahasa nasional bahasa Thai, mata uang Baht, lagu nasional Bang Chat Thai. Hari kemerdekaan tidak ada ya, karena Thailand ini adalah negara yang tidak pernah dijajah sama sekali oleh penjajah. Luas wilayah 513.120 km persegi. Jumlah penduduknya 66.200.000 jiwa berdasarkan data yang diperoleh pada pertengahan tahun 2018. Kondisi sosial budayanya, sebagian besar penduduk Thailand merupakan suku bangsa Thai. Agama mayoritas adalah agama Buddha. Thailand menggunakan bahasa Thai sebagai bahasa kebangsaannya. Sistem politik, bentuk pemerintahannya monarki konstitusional. Perekonomiannya berasal dari hasil pertanian yang terkenal dengan negara penghasil beras terbesar di Asia, sehingga Thailand ini mendapat julukan lumbung padi Asia. Selain itu, pertambangan, perikanan, industri, kehutanan, dan pariwisata. Ketampakan alam di Thailand berupa tanah berliku, dataran tinggi, hutan, pegunungan, dan bukit-bukit. Myanmar, bentuk negara, republik, kepala negara presiden, ibu kota Naypyidaw, bahasa nasionalnya bahasa Myanmar, mata uang Kyat, lagu nasional Kaba Makiai. Hari kemerdekaan 4 Januari 1948. Luas wilayahnya 513.120 km persegi. Jumlah penduduknya berdasarkan data yang diperoleh pada pertengahan tahun 2018 adalah 53.900 jiwa. Kondisi sosial budayanya, mayoritas penduduk Myanmar adalah suku Burma yang menjunjung tinggi adat istiadat. Bahasa resmi yang digunakan Myanmar adalah bahasa Inggris. Sebagian besar penduduknya menganut agama Buddha. Myanmar mendapat julukan sebagai negara 1000 pagoda karena di negara Myanmar sangat mudah sekali menemui kuil-kuil suci Buddha. Sistem politiknya, kekuasaan politik dikuasai oleh militer. Perekonomiannya adalah hasil pertanian dan pertambangan, sedangkan ketampakan alamnya pegunungan, bukit, dataran tinggi, dan sungai. Silakan ditulis pertanyaan-pertanyaan untuk kalian dan nanti dijawab ya.
Kiranya cukup dari saya, sampai jumpa lagi di pembelajaran daring berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.